Oke, kita lanjut pembelajaran dengan ini. Kita sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa isi absensi sebagai bukti otentik pembelajaran kita. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Mari. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini adalah judul selanjutnya, fungsi kuadrat. Oke, A titik bentuk umum. Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, X tidak boleh dengan 0 atau X tidak sama dengan 0, dan A, B, dan C merupakan bilangan real. Ya, mesti bilangan real. Dan kita buat di sini ada tanda diskriminan. Ingat minggu semalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Itu selalu diingat. Oke, poin kedua, B, grafik. Dapat juga disebut parabola. Jadi grafik ini bentuknya nanti parabola. Jadi maka dibilang dapat juga disebut parabola. Sifat grafik parabola harus diingat. B1, jika D lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua buah titik. Jadi ada X1, X2. Jadi ada dua buah titik katanya. B2, jika D sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Hanya menyinggung doang. Ya, grafik itu menyinggung garis di X tadi ya. Jadi dikatakan menyinggung sumbu X ya, karena nanti kita akan memakai salib sumbu. Oke, yang B3-nya, jika D lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X dan nilai Y selalu positif. Ya, B4-nya, jika D lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X dan nilai Y selalu negatif. Ya, tadi tidak memotong, cuman nilai Y-nya satu positif, satu negatif. Yang B5-nya, jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan mempunyai titik stasioner minimum. Jadi kalau dia terbuka ke atas, menghadap ke atas gini, namanya ada titik stasioner tapi minimum, karena dia akan ke atas. Oke, B6-nya, jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan mempunyai titik stasioner maksimum. Jadi kalau ke bawah dia punya titik stasioner maksimum. Ingat, selalu diingat ya. Seperti itu. Itu pedoman-pedomannya. Itulah dikatakan sifat grafik tadi. Oke, kita lanjutkan. Oke, dari keterangan yang tadi, yang awal, di sini ada pernyataan di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar A, B, C. Jadi sini terbaca sudah ada katanya memotong sumbu X dengan dua titik. Ini Anda lihat dan seperti itu, X1 dan X2. Keterangannya D lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0. Tapi tidak semua Bapak bacakan seperti itu. Cuman anak-anak perhatikan itu poin A, poin B, dan poin C. Itu terbagi 3 saya buat. Dan ada yang menyinggung, ya, menyinggung sumbu X. Di Y-nya itu menyinggung. Yang di C-nya itu tidak sama sekali menyinggung, tidak memotong, tidak menyinggung. Dan ketentuan ini dilihat dari diskriminannya. Jadi kalau diskriminannya lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil, bisa anak-anak perhatikan. Dan A, ingat tadi ya, A jika dia A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, seperti itu. Nah, kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya itu atau parabolanya terbuka ke bawah. Jadi bisa diperhatikan. Dan Bapak yakin anak-anak kalau menyimak, memperhatikan sifat dengan bentuk gambar ini, pasti Anda bisa. Oke, nanti kita buat ada latihannya. Oke. Ya, ini ada cara menggambar grafik saya buat ya. Di Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Langkah-langkah untuk menggambarkannya. Dia ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah yang harus
dia cara menggambarnya. Yang pertama atau I1, titik potong dengan sumbu X. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X, di mana Y dianggap 0 atau Y sama dengan 0. Jadi Y dianggap 0 supaya kita menghitung X-nya. Oke, kita buatlah ini contohnya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, seperti biasanya pemfaktoran awal kita belajar kan, kita udah belajar pemfaktoran itu kita pisahkan. Kita mencari X1-nya dan X2-nya. Itu ya. Ini cara langkah-langkahnya. Jadi titik potongnya adalah X1 0. Yang kedua lagi X2 0 gitu ya. Membacanya X1 bukan X1, 0 enggak. X1 0. Maksudnya X1-nya nilainya berapa? Y-nya itu udah pasti 0. Karena kan tengok di perkataan di awal Y dianggap 0, berarti harus Y 0. Jadi X2-nya berapa? Nanti Y-nya tetap 0. Oke, poin I-nya titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita tadi sumbu X. Sekarang sumbu Y-nya kita titik potongkan dengan sumbu Y. Jadi X-nya dianggap 0. X-nya dianggap 0, maka kita carilah Y sama dengan A kali 0. X-nya tadi kan dianggap 0. Ya, A kali 0 pangkatkan 2. Ditambah BX. X-nya kan 0. B kali 0. Tambah C. Sama dengan C kan gitu kan. Nah, jadi hasilnya berapa? Y sama dengan C. Karena A pangkat 0 pangkat 2 itu kan udah pasti 0. B dikali 0 udah pasti 0. Ya tinggallah si C aja. Makanya Y sama dengan C. Maka titik potongnya adalah 0C. Ya, ingat tuh ya. 0 itu kan X, dan X dianggap 0, maka 0C. Itu jadi nilainya si Y tadi ada C. Ya, oke, dapat. Yang I3, titik stasioner atau titik puncak maksimum jika A lebih kecil dari 0. Ingat tuh ya, maksimum jika A lebih kecil dari 0. Karena terbukanya kan kemana itu kalau A lebih kecil? Sepertinya. Jadi terbuka nanti dia. Oke, jadi terbukanya mana? Bukanya ke bawah. Maksimum jika A lebih kecil dari 0. Selanjutnya minimum jika A lebih besar dari 0. Ya. Minimum dia jadinya karena terbukanya ke atas. Jadi di bawah dia. Kalau tadi maksimum, si A-nya berarti di atas karena bukanya ke bawah. Oke, itu harus diingat anak-anak. Oke, saya yakin Anda bisa. Oke, contoh 1. Gambarkan grafik Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X kurang 1. Penyelesaian. Ingat tadi ya, langkah-langkahnya. I1. Titik potong dengan sumbu X, di mana Y dianggap 0. Persamanya, Y sama dengan 2X pangkat 2 tambah X kurang 1. Oke, kita bahas. 2X pangkat 2 ditambah X kurang 1 sama dengan 0. Nah, oke, tanda panah itu menyatakan untuk difaktorisasikan ya. Jadi faktorkan. Jadi kita buat 2X kurang 1. Kurung pertama, kurung kedua, X tambah 1 sama dengan 0. Maka didapatlah X1 sama dengan setengah dan X2 sama dengan min 1. Titik potongnya adalah dalam kurung setengah 0. Dan lanjutnya min 1 0. Ingat tadi ya, poin yang I. Tadi kan di situ dibuatnya X1 0, X2 0. Ini sudah didapat setengah 0 dan min 1 0. Itu titik potongnya pada sumbu X. I2-nya atau titik potong dengan sumbu Y, di mana X dianggap 0. Ingat tuh, X dianggap 0. Jadi kita bahas Y sama dengan 2 dikali X. X tadi kan dianggap 0. Berarti 2 dikali 0 pangkatkan 2 ditambah X. X dianggap 0 tadi. Dikurang 1. Jadi dapatlah Y sama dengan min 1. Atau si C tadi kan. Keterangan I2 tadi. Seperti itu. Maka titik potongnya adalah 0 min 1. Dapat I1 sama I2-nya. Masuk ke I3. Titik stasioner. Ingat titik stasionernya itu berarti A sama dengan 2. Di angka persamaan di atas kan 2X. Berarti koefisiennya kan 2. Si A itu kan. Si X tadi kan. Si A kan dianggap koefisien si X. Maka A nilainya berapa? 2. 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar. Maka
A sama dengan 2 lebih besar dari 0, maka grafiknya mempunyai titik minimum dan terbuka ke atas. Perhatikan tadi bahasa di I3 di langkah-langkah tadi. Karena A lebih besar dari 0, maka grafiknya mempunyai titik minimum. Kenapa minimum? Karena terbukanya ke atas. Perhatikan itu. Maka nilai X sama dengan sesuai rumus tadi ya, min B per 2A. Kita masukkanlah B nya berapa, nilai 1, 2 itu rumus, A nya berapa, 2, berarti 2 kali 2 4, maka si X kita dapat min seperempat, dan Y sama dengan, ingat rumus diskriminan ya, min D besarnya per 4A. Dan depannya itu negatif, kita buat di depannya 1 pangkatkan 2 dikurang 4 kali 2 kali min 1 dibagi 4 kali 2, maka didapatlah nilainya 9. Itu kan positif 9 itu, tapi kalau nanti di depannya ada negatif, maka tertuliskan negatif 9/8. Jadi bisa dilihat ya, jadi dapat dilihat titik stasionernya adalah tadi kan XY, berarti stasioner itu 1/4 min 9/8. Jadi itu titik puncak namanya ya. Jadi titik stasioner atau titik puncaknya itu seperti itu, bisa dilihat. Kemudian titik 4, sumbu simetrisnya adalah ya, karena sudah dicari B nya, berarti kita tinggal ambil aja nilai B nya, yaitu X ya. Nilai X nya itu min B per 2A. Jadi nilai si X tadi simetrinya adalah min 1/4, didapat semua. Jadi poin 1I, 2I, 3I, 4I itu langkah-langkah untuk menjawab persoalan ini. Oke. Dari langkah-langkah yang kita buat tadi, maka ini kita lihat gambar grafiknya. Lihat Bapak buat di sini. Nah, kita lihat sumbu simetrinya berpotongan dia ya dengan sumbu X. X1 nya di situ lihat ada setengah, X2 nya min 1, kemudian titik puncaknya atau titik stasionernya min 1/4 min 9/8, dan bisa dilihat seperti itu. Kemudian kurva itu memotong sumbu Y, yaitu min 1, kan sudah dilihat di situ tadi, Y sama dengan min 1, titik potongnya kan. Kemudian titik stasionernya karena si 2 itu lebih besar dari 0, maka grafik mempunyai titik minimum. Nah, jadi terbukanya mana? Terbukanya ke atas, seperti itu dari stasioner. Maka sumbu simetrinya yang keempat tadi adalah min 1/4. Ya, mudah-mudahan kalau anak-anak perhatikan pahamlah itu dengan ada contoh-contoh ini. Ya, mudah-mudahan semua bisa dicerna. Ya, Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, setelah itu nanti ada latihan. Ya, latihan ada 1, cuman 2 poin. Gambarkan grafik dari poin A, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X kurang 5. Poin B nya Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X tambah 8. Ingat ya tadi ya, titik stasionernya. Perhatikan tadi A nya berapa nilainya, apakah lebih kecil atau lebih besar dari 0. D nya juga gitu juga ya, bisa diperhatikan. Jadi arahnya bisa dijawab nanti. Oke, Bapak yakin Anda bisa. Jadi dengan ini Anda harus semangat menjawab ini. Oke, pembelajaran hari ini kita selesaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.